Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasuli afdalil anbiya wal mursalin. Rasulillahi afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini, yang pertama, kita akan bicarakan tentang nikah. Nikah menurut bahasa, an-nikahu lughatan ad-dhammu. Tanakahatil asjaru. Pohon-pohonan itu saling menumpuk. Jadi makna dhammu menumpuk. Ya, umpamanya kita lihat ada pohonan yang satu dengan yang lain saling beradu daunnya atau batang dan lain sebagainya, disebutnya tanakahatil asjar. Itu menurut bahasa nikah lugatan al-dhammu. Adapun syar'an ibahatu aqdu ibahati wat'in bilabdi inkah atau tazwiz atau tarjamatih. Menurut syara' adanya akad, berarti adanya akad yang membolehkan jima' dengan lafaz tertentu, yaitu dengan lafaz nikah, inkah, dan lafaz tajwid atau terjemahnya. Nggak boleh diganti lafaz ya nikah tersebut atau lafaz tajwid tersebut dengan ya malaktuka umpamanya, wahabtuka dan lain sebagainya. Kalau terjemah dari nikah diterjemahkan dengan saya nikahkan, saya kawinkan, itu boleh. Tapi kalau dia dengan bahasa Arab zawajtuka wa ankahtuka diganti malaktuka umpamanya, wahabtuka, abahtuka, itu nggak bisa. Ya, bisa dipahami. Ya, bisa dipahami. Jadi semacam itu. Jadi menurut lugah an-nikah lugatan al-dhammu. Hai katana kahatil asjaru, pohonan itu pada bertumpukan. Wa syar'an, dan menurut syara' aqdu ibahati wat'in bilabdi inkahin au tazwidin au tarjamatih. Akad yang membolehkan terjadinya jima', senggama, dengan sebab lafaz nikah atau tazwid, mengawinkan, menikahkan, atau terjemahnya dengan bahasa Melayu atau dengan bahasa daerah yang pengertiannya sama dengan nikah atau tazwid. Adapun dengan lafaz yang lain tidak diperbolehkan. Tadi contohnya, ya, dia harus katakan zawajtuka wa ankahtuka. Memang lafaznya udah tersedia oleh agama antara inkah atau tajwid, ya, atau terjemahnya. Adapun dengan ganti lafaz malaktuka atau wahabtuka, abahtuka dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dan tidak sah nikahnya dengan lafaz-lafaz lainnya. Jadi nikah arti yang hakikatnya al-ma'na al-asli. Yang mana al-ma'na al-asli? Al-ma'na al-asli yakni hakikat fil aqd. Huwa haqiqatun fil aqd majazun fil wata'i. Ya, jadi nikah maknanya akad. Itu makna hakiki. Adapun makna majazi adalah al-wati. Ya, jima', senggama. Sebagaimana Al-Quran
mengatakan semacam itu, dan hadis pun juga mengatakan semacam itu. Kata Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa, maknanya fankihu akad. Ya. Kemudian Al-Quran bilang wankihul ayama minkum. Nah itu juga pengertiannya juga adalah akad. Itu ayama dalam Al-Quran tersebut artinya apa? Man la zauzalaha bikran kana aw sayyiban. Ya, adalah orang yang tidak memiliki suami, baik dia masih gadis ataupun dia sudah janda. Baik. Dan hadis pun juga semacam itu, tanakahu. Ya, taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, itu maknanya akad. Ya, maknanya akad. Baik. Itu pembicaraan kita tentang asal makna nikah lugatan wa syar'an. Asal hukum. Asal hukum nikah itu al-aslu bin nikah al-ibahah. Asal hukum nikah tersebut adalah ibahah. Ibahah itu artinya mubah. Asal hukumnya. Ya. Asal hukumnya adalah mubah. Asal hukum dalam jawaz, al-asl fi zawaz mubah, ibahah. Asal dalam nikah atau zawaj adalah mubah. Nah, kalau dia nazarkan sesuatu yang mubah, dia nazarkan, ya, seorang berkatakan umpamanya, aku nazar untuk menikah, apakah hukum nikahnya itu menjadi wajib? Nah, kata ulama, asalnya adalah sesuatu yang mubah, bila dinazarkan tidak menjadi wajib. Sesuatu yang mubah bila dinazarkan tidak menjadi wajib. Ya, kita boleh punya motor, boleh juga kagak mubah. Kita nazarin beli motor atau punya motor, apa jadi wajib? Kan kagak. Ya, sesuatu yang mubah kalau dinazarkan tidak menjadi wajib, kecuali sesuatu yang sunnah. I'tikaf sunnah, dinazarkan menjadi wajib. Puasa Senin sunnah, Khamis sunnah, Ayyamul Bid juga sunnah, Ayyamul Sud juga sunnah. Nah, itu kalau dinazarkan bisa jadi wajib. Cuma asalnya adalah sunnah. Baik. Ini pendapat Al-Imam Rafi'i. Adapun Imam Nawawi beda pendapat. Beda pendapat. Ya, pendapat Imam Nawawi mengatakan bahwa asalnya nikah tersebut adalah sunnah. Sebab dengan tujuan, ya, diantaranya tujuan apa daripada pernikahan tersebut? Iqamatus sunnah, menegakkan sunnah. Nah, apalagi memejamkan mata, berharap adanya keturunan yang melanjutkan. Ya, itu ada kesunahan semacam itu. Jadi oleh karena itu menurut beliau adalah hukumnya sunnah. Nah, baru beda pendapat antara sunnah dengan mubah. Maka menurut Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya apabila dinazarkan hukumnya adalah, apabila dinazarkan maka hukumnya adalah wajib. Itu menurut beliau. Tapi yang mu'tamad adalah tidak wajib. Wallahu a'lam. Kemudian itu asal. Al-asal fi zawaj atau fi nikah al-ibahah. Adapun hadis yang mengatakan ada kata-kata sunnah, man ahabba fitrati falyastanna bisunnati wa min sunnati an-nikah, ya, itu hadis makna sunnah di situ thariqah, perjalananku.
Ya, di antara perjalanan Nabi, khitbah Nabi adalah nikah. Bukan makna sunnah arti hukum. Ya, yang maknanya yusabu ala fa'ili wala yu'aqabu ala tariki, bukan itu. Baik. Terhadap siapa saja sunnah nikah, manusia terbagi kepada dua dalam hal urusan nikah. Ada yang ta'ik, ada yang ghairu ta'ik. Tako ya tuku. Ya, biasa diredaksikan di ulama-ulama itu ta'ik. Ya. Kata ulama, dia manusia terbagi dua, ada ta'ik, ada ghairu ta'ik. Artinya memang ada hasrat penuh untuk nikah. Yang pertama ta'ik, hasrat penuh untuk nikah. Ya. Ayustahabbu li muhtajin ilaih, maka disunahkan bagi orang yang punya hajat, punya desire, keinginan besar yang datang untuk nikah. Ailiman yatuku ilai, bagi orang yang punya desire, artinya keinginan untuk menikah. Walau hosian, meskipun dia itu sifatnya orang yang pernah umpamanya dikebiri. Orang yang dikebiri, maknanya hosian ay maqtu'az zakar. Ya. Orang yang dikebiri, bagian penisnya dipotong. Meskipun tuh ada juga yang disebut dengan mamsuh. Ya, mamsuh, ada istilah itu mamsuh. Ya, kalau mamsuh itu maqtu'uz zakar wa unsayain jami'an. Bahasa kita, penisnya tidak ada, buah penisnya pun juga tidak ada. Nah, itu disebut dengan mamsuh. Ya, disebut dengan mamsuh. Kalau dia punya ambisi, punya desire, satu keinginan hasrat besar untuk nikah, satu dilihat apakah dia wajid. Artinya wajid itu dari kata wajada yajidu uhbah, apakah dia punya persiapan untuk biaya. Uhbah di sini diartikan udah persiapan untuk biaya atau tidak. Ya, biayanya itu berupa apa? Mahar, mas kawin, kiswah. Kiswah itu artinya memberikan pakaian pada musim yang memungkinkan. Kalau musimnya itu musim terbagikan dua. Ada musim syita, ada musim syaif. Itu istilahnya ya. Ada musim syita, ada musim syaif. Baju yang pantas pada musim dingin apa yang diberikan, atau pada musim panas apa yang diberikan. Jadi adanya mahar, kemudian adanya kiswah. Ya, adanya nafkah. Nafkah itu pun nafkah yaumin zawaj wa lailatil zawaj. Jadi nafkah yang untuk hari di mana kita zawaj, di mana kita nikah, dan malam di mana kita nikah. Jadi nggak perlu punya biaya nafkah yang untuk sebulan, 2 bulan, bukan begitu. Ya. Nah, bagi orang yang pertama dia taik, yang keduanya dia wajid. Wajid di sini wajid mampu, ya, untuk memberikan mahar. Mahar di sini mahar hal. Mahar hal di sini artinya mahar yang kontan, bukan mahar yang dainan, ya, atau disingkatnya dengan muajjal, ya, tempo. Jadi mahar di sini mahar yang hal. Hal itu maknanya segera, nakdan, kontan. Nafkah, ya,
yaumun nikah wa lailatun nikah atau wa lailatul zawaj. Nah, adapun kiswatul fasal istilahnya. Kiswatul fasal di sini mana musim. Apakah dia nikah pada musim panas? Harus ada kiswah, baju yang menutupi aurat untuk musim panas ataupun musim dingin. Ya, dilihat. Nah, itu yang disebut dengan taik wajid yajidu uhbah. Nah, kalau kebenaran dia tidak memiliki uhbah, persiapan, tapi desire-nya Masya Allah, ya, punya kemauan luar biasa, tapi dia gak punya. Nah, ini yang termasuk disebut dengan taik tapi ghairu wajid, ghairu wajid, yang tidak mempunyai kemampuan untuk bayar mahar, nafkah, kiswah, ya. 3 itu ustuhibba lahu tarkuhu, disunahkan untuk dia, ya, untuk apa? Meninggalkan itu nikah. Jangan nikah dah, bahasanya begitu, sampai dia mampu untuk uhbah, persiapan mahar, nafkah yaum, walailatul zawaj, dan kiswatul fasl. Ya, itu. Wa an yaksira sahwatahu bisawm, bagi orang tersebut disunahkan meninggalkan. Jadi di sini bukan dimakruh, ya, tidak sampai makruh, tapi disunahkan. Jadi bahasa kita hilaful aula, ya, hilaful aula. Jadi sebagusnya dia jangan nikah. Kenapa? Karena persiapannya dia, meskipun dia taik, orang yang punya desire, keinginan, ya, untuk nikah kuat, tapi dia orang yang tidak mampu untuk mengadakan yang 3 itu, mahar hal, nafkah yaum, walailah, ya lailatul zawaj, dan kiswatul fasal. Nah, kalau dia gak mampu, sebaiknya dia tinggalkan itu nikah, wa yaksiru syahwatahu bisawm, dan dia lemahkan keinginan syahwatnya, desire tersebut, dengan cara berpuasa. Berpuasanya pun harus dimengerti. Jangan puasa dengan dengan nyaur yang Masya Allah makanannya, dan muka juga yang Masya Allah. Sebab tujuannya untuk kasar syahwat, memecahkan atau melemahkan syahwat tersebut, ya, tentunya dengan kita pola makan, ya, pola buka puasa, pola nyaurnya pun harus diatur, jangan sampai salah, ya, sebab akhirnya bukan kasroh, bukan memecahkan, bertambah keinginan timbul. Baik, itu bagi yang taik, bagi yang memang desire, punya kemauan. Tapi bagi orang yang tidak ada kemauan nikah, malam yahtad ila nikah, bagi orang yang tidak keinginannya untuk nikah. Baik, kita bicara dulu tentang disunahkan buat dia itu melemahkan saya maknanya bisa membackup itu syahwatnya dengan cara puasa, ya, dengan cara puasa. Fa'ilam yahtad ila nikah. Nah, sekarang boleh nggak dia syahwatnya itu dia lemahkan dengan cara obat? Nah, yang dikhawatirkan kalau obat tersebut, ya, bisa menjadi lemah, impotent. Makanya kata agama ilam tankasir, kalau syahwat tersebut juga tidak melemah, bertambah-tambah, illa bikapurin, kecuali dengan satu obat, disebutnya dengan kafur dan lainnya, ya. Biasanya kalau agama mengatakan kafur itu kafur barus, dan lainnya tazawwaja, dinikah deh kalau udah begitu, ya. Sebab jangan sampai dia melaksanakan
pelaksanaan memutuskan syahwatnya itu dengan cara obat. Fa illam yahtad ila nikah kurihalahu infaqadal uhba. Gitu. Kalau dia tidak ada keinginan sama sekali untuk nikah, maka makruh ini yang disebut dengan taik. Ada taik yang ghairu wajib. Dia ada yang taik yang wajib. Baik ini. Ada taik yang ghairu taik, dia nggak ada keinginan buat nikah, tapi dia mampu. Bagaimana itu dia? Ya, kalau nggak ada keinginan padahal dia mampu, dihukumkannya adalah makruh. Ya, dia taik, pingin, wajib, dan juga punya kemampuan. Ghairu taik, dia nggak ada kemauan, tapi dia ada kemampuan bayar mahar, ya nafkah, kiswah, dia mampu deh tuh. Tapi ghairu taik nggak ada kemauan, nggak ada desire. Ya, nggak ada desire. Kenapa nggak ada desire? Boleh jadi karena sudah lanjut usia. Ya, nah itu hukumnya bagaimana nikah? Makruh. Bisa boleh jadi dia akan tidak perhatikan keluarga, sebab nggak ada kemauan memang sama sekali. Tapi dia mampu. Mahar nafkah yaum walailah zawaj, kemudian kiswatul fasal, dia mampu. Kenapa dia mampu, dia nggak mau? Ya, karena ada penyakitnya, karena terlalu tua. Ya, itu namanya bi'illah. Atau laisa bihi illah, nggak ada penyakitnya, cuman dia kepengen apa? Muta'abbid, pengen ibadat aja deh. Bagaimana bagi orang tersebut nikah apa kagak? Al-ibadatu afdalullah. Untuk dia ibadat lebih afdal. Orang yang semacam ini nggak perlu dia dia nikah, jadi makruh. Adapun yang nggak ada penyakitnya, kemudian dia ghairu taik, ya, nggak ada desire-nya, tapi dia ada kemampuan untuk bayar itu, tapi bukan orang ahli ibadat, an-nikah afdalahu, maka nikah lebih afdal untuk dia. Baik ya. Nah, oleh karena itu kata ulama, kalau memang dia tidak ada keinginan untuk nikah, makruh baginya. Kalau memang kagak punya sama sekali persiapan nikah. Tadi tuh mahar nafkah yaum lailatun nikah sama kiswatul fusul. Kalau wa illam yabqudha fala yukrah lahu. Kalau dia memiliki tapi di ghairu taik, punya apa? Punya itu mahar, nafkah dan lain sebagainya. Dia pengennya umpamanya, dan dia bukan ahli ibadat umpamanya, maka nikah lebih afdal, fala yukrahu lahu. Ya. Tapi kalau dia muta'abbid, lakin at-takhalli lil ibadati afdal. Jadi bahasanya begini. Kita ambil dulu. Ghairu taik terbagi, ada ghairu taik wajib, ada ghairu wajib. Wajib itu maknanya yang punya kemampuan. Ada mahar, nafkah yaum lailan nikah, kiswatul fusul atau fasal. Itu terbagi dua. Kalau memang dia bihi Allah karena udah lanjut usia, itu dia makruh. Kalau nikah memang nggak ada kemauan. Kalau memang dia punya ilat, ya bihi Allah. Ada yang nggak punya ilat, terbagi dua. Ada muta'abbid, ada ghairu muta'abbid. Nggak ada penyakitnya dia,
Kemudian dia ahli ibadat, afdalnya dia ibadat dia buat dia, jangan nikah. Tapi yang ghairu muta'abbid, nikah lebih afdal itu. Nah, yang ghairu ta'id, ghairu wajid itu makruh. Enggak ada kemauan, enggak ada kemampuan, enggak ada kemauan, enggak ada kemampuan. Itu makruh untuk dinikah. Ya, itu mesti diperhatiin. Perhatiin ini. Sampai di sini lebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan.